you looking for? It's me, Tialti. Style. Kumur-kumur, kunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Imron SENM selaku dosen pengampung mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan tak lupa juga kepada teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita sehat walafiat dan panjang umur, bisa bertemu dan berkumpul dengan orang-orang tercinta kita. Oh my God! Tak kenal maka tak sayang, sudah sayang maka jangan tinggalkan. Cihuy. Hai, perkenalkan nama saya Roti menjadi salah satu makanan ringan pengganti nasi saat sarapan. Ada juga yang mengkonsumsi roti sebagai cemilan harian, makanan pendamping kopi, maupun makanan pengganjal perut sebelum makan siang. Roti juga bisa dinikmati oleh semua kalangan usia, baik dari anak-anak maupun orang tua. Konsep usaha, visi usaha, dan misi usaha. Untuk konsep usahanya, usaha roti ini berfokus pada pengembangan variasi roti bakar, roti unyil yang dibuat dengan konsep kekinian sehingga bisa menambah daya tarik tersendiri bagi konsumen. Adapun visi usahanya, yang pertama mengembangkan dan memperluas usaha roti dengan memaksimalkan mungkin serta menjadikan roti sebagai cemilan kekinian yang sehat, bergizi, dan tinggi serta memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Lalu yang ketiga ada misi usahanya, yang pertama memenuhi kebutuhan serta permintaan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua memastikan bahwa produk yang dibuat aman, berkualitas, dan memiliki manfaat dan kesehatan. Yang ketiga melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada setiap olahan roti. Dan yang terakhir menjadikan usaha terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan. Strength atau kekuatan. Kami memiliki keahlian untuk membuat roti yang berkualitas dengan rasa yang lezat, bahan yang digunakan juga berkualitas, sehingga gizi dan nutrisi yang terkandung juga diperhatikan. Kami memproduksi roti sehat dan berkualitas. Yang selanjutnya itu kelemahan. Peralatan yang kami miliki untuk membuat roti masih terlalu sederhana. Modal yang kami butuhkan untuk mengembangkan usaha ini juga masih cukup minim. Selanjutnya, analisis SWOT. Ada opportunity atau peluang. Banyak orang yang suka mengkonsumsi roti. Target market roti juga cukup luas karena bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua. Yang kedua, yaitu threat atau ancaman. Kompetitor dengan modal yang lebih banyak, peralatan yang lebih memadai, sudah mulai banyak yang bermunculan. Konsep yang kami kembangkan bisa saja digunakan oleh kompetitor lainnya, sehingga persaingan dagang akan semakin ketat. Aspek pasar. Target pasar yang kami tuju adalah lingkungan Jakarta maupun Jabodetabek. Dengan segmen pasar terdiri dari dua faktor, yaitu faktor geografis, mencakup Jakarta atau DKI Jakarta. Yang kedua, faktor demografis. Pendidikan pasar sekitar Jakarta tersebut telah direncanakan dengan cermat dan matang karena berdasarkan analisa pasar yang ada, sekitar Jakarta merupakan masyarakat yang banyak variatif dalam memilih makanan dan menginovasikan jajanan. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Personal selling. Menawarkan produk ke lingkungan universitas atau kampus, menawarkan produk ke sekitar lingkungan rumah. Hasil yang dicapai dapat membuka pabrik di Jakarta dan mempunyai reseller dan cabang di seluruh Indonesia. Ada pameran,
Mungkin membuka stand pada pameran Jakarta Expo, mengikuti Jakarta Fashion Week, dan membuka bazar pada acara nasional maupun internasional. Aspek hukum yang dicantumkan dalam usaha yang kami jalankan yaitu pertama, surat izin domisili usaha atau SKDU. Yang kedua, surat izin tempat usaha perorangan atau SITU. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang terakhir, surat izin dagang usaha atau UD. Selanjutnya ada aspek teknologi. Usaha ini menggunakan mesin yang canggih dan juga teknologi yang modern untuk membuat adonannya. Dengan adanya mesin tersebut dapat mempermudah proses pembuatan adonan sehingga proses pun menjadi lebih cepat dan sesuai dengan target pemesanan daripada konsumen. Selanjutnya, aspek lingkungan hidup. Usaha roti ini hampir tidak memiliki limbah yang dapat mencemari lingkungan. Di samping itu, usaha roti ini juga berkomitmen mengembangkan industri yang ramah lingkungan. Setiap aspek di dalam rantai produksi dapat berpengaruh pada lingkungan. Kami pantau dan kendalikan secara sungguh-sungguh. Selanjutnya ada aspek sosial ekonomi. Dalam usaha roti di perusahaan kami memiliki aspek sosial ekonomi, diantaranya satu, meningkatkan mutu hidup. Dengan adanya pabrik, pemilik usaha ini yang notabene masyarakat sekitar mendapatkan pengalaman dalam mengelola bisnis tidak sekedar teori maupun praktek langsung sehingga mutu hidup masyarakat semakin meningkat. Yang kedua, memberikan pengaruh positif. Dengan adanya usaha ini diharapkan mampu memberikan masyarakat sekitar untuk menyalurkan hobi lewat kegiatan positif dan menguntungkan. Dan yang terakhir, memberikan lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha ini, maka terbuka pula lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan kami. Selanjutnya yaitu aspek SDM. Berhubungan dengan analisis kebutuhan kerja, yang dibutuhkan hanya ada beberapa karyawan. Yang pertama di bidang pemanggangan, selanjutnya bidang pemasaran, terus bidang akuntan dan bidang penjagaan toko. Maka dari tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sebesar 3-4 karyawan. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan rencana struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. Di sini kita ada manajer, karyawan 1, karyawan 2, dan karyawan 3. Untuk job desk dari manajer yaitu mengatur dan mengawasi jalannya organisasi dan menjaga hubungan baik antara karyawan. Yang kedua, bidang pemanggangan yaitu ditugaskan pada karyawan 1. Yang ketiga, bidang pemasaran ditugaskan oleh karyawan 2. Dan yang terakhir, bidang penjagaan toko atau kasir ditugaskan pada karyawan 3. Kesimpulannya yaitu roti adalah makanan yang banyak dikonsumsi dan memiliki berbagai jenis dan kombinasi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Selain itu, mencerminkan keberhasilan ekonomi dan pengembangan usaha. Ada pantun lagi nih teman-teman. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.